Setelah kita membahas tentang PS1 sampai PS3, sampailah kita di PS4. Tentu sebelum kita mulai, seperti biasanya saya mau bertanya, apakah kamu punya PS4? PS4 diluncurkan pada tahun 2013. Datang dengan desain futuristik dan memiliki teknologi canggih di dalamnya. PS4 yang termasuk dalam generasi ke-8 dan harus berhadapan dengan kompetitornya, Microsoft dan Nintendo, yang membawa Xbox One, Nintendo Wii U, dan Nintendo Switch. Kali ini, 1 menit akan membahas tentang fakta PS4 yang mungkin kamu belum tahu. Desain PS4. PS4 yang memiliki bentuk futuristik dengan sebutan paralelogram atau yang biasa orang Indonesia menyebutnya dengan nama bentuk jejar genjang, di mana desain pada bagian depan menghadap miring ke atas sehingga user dapat dengan mudah menekan tombol power dan eject disk. Sedangkan pada bagian belakang menghadap miring ke bawah diperuntukkan menyembunyikan kabel yang tertancap di belakang. Selain itu, PS4 juga memiliki controller DualShock versi 4, di mana datang dengan touchpad dan speaker di dalamnya. Controllernya juga memiliki tombol share untuk men-screenshot gameplay untuk diupload ke Facebook, Twitch, dan lainnya. Sony memang membentuk seluruh sistem PS4 dengan ide sharing dan streaming. Fitur PS4. PS4 yang meluncur pada tahun 2013 berhasil mengantongi penjualan sebesar 117,2 juta unit. Tetapi sayangnya, PS4 harus kalah dengan Nintendo Switch yang memiliki penjualan sedikit lebih banyak di angka 122,55 juta unit. Tetapi angka penjualan PS4 masih lebih besar daripada penjualan PS3 di generasi sebelumnya. Dengan teknologi PS4 yang membawa prosesor AMD Jaguar dan memiliki RAM 8GB GDDR5, di mana pada tahun 2013 teknologi tersebut termasuk dalam teknologi yang mutakhir. Sistemnya juga didesain untuk selalu standby daripada mematikan mesinnya. Ketika standby, PS4 juga bisa download update softwarenya, sehingga tidak banyak menghabiskan waktu lagi bagi user. User bisa datang dan pergi untuk langsung memainkan gamenya, tanpa harus menghabiskan waktu untuk rebooting sistem dan game. PS4 juga bisa menggunakan PlayStation App untuk iOS dan Android sebagai layar kedua yang berfungsi untuk memperlihatkan map atau statistik permainan. Tetapi ada fitur yang dipangkas dari versi PlayStation sebelumnya, yaitu PS4 tidak bisa memainkan game yang ada di PS3 dan PS2. User harus menggunakan PlayStation Plus membership untuk bisa mengakses permainan tersebut. LGBT PlayStation 4. Dari tadi kita membahas desain dan fitur produk, sepertinya terlihat membosankan. Mari kita bahas yang lebih seru. Apa kamu seorang gamer atau mungkin kamu seorang gamer? Seiring berjalannya tahun demi tahun, angka gay yang bermain video game semakin naik drastis. Ada seseorang retailer yang melelang model PlayStation 4 dengan warna pelangi sebagai simbol LGBT dan terjual dengan harga $4.105. Sony pun juga mendukung langkah tersebut dengan adanya bagian khusus di PlayStation Store untuk orang-orang LGBT. Karena memang ada beberapa game yang terdapat unsur LGBT di dalamnya, seperti The Last of Us, di mana protagonisnya adalah seorang lesbian. Jadi kamu yang mendukung atau tidak mendukung tidak perlu cemas. Kita harus paham bahwa fenomena ini ada di zaman modern kita sekarang. Kebersihan PlayStation. Salah satu concern kita ketika sudah masuk pada pandemi adalah kebersihan. Terkadang kita jijik setelah memegang uang dan mencuci tangan kita, atau bahkan kita tidak mau memegang handle pintu dan membukanya dengan siku kita, karena kita tahu bahwa benda-benda tersebut kotor di tempat umum. Lalu bagaimana kebersihan kontrol PS4 yang biasa kita pegang? Ternyata kontrol PS4 kita lebih bersih daripada meja dapur. Tetapi tahukah kamu, ternyata kontrol 4 kita masih lebih kotor daripada dudukan toilet. Bisa kita bayangkan, kita seringkali membersihkan toilet kita menggunakan cairan keras atau cairan pembersih WC. Tetapi sadarkah kamu, sudah berapa lama kamu tidak membersihkan controllermu? Data menunjukkan bahwa controller, keyboard, dan mouse adalah benda yang sangat kotor, bahkan lebih kotor daripada dudukan toilet. Ada juga beberapa kasus ketika teman-teman adikmu datang dan bermain PS4, lalu teman-teman adikmu buang air kecil dan kembali memegang kontrol tanpa mencuci tangan. Malamnya, kamu membawa kentang chip untuk makan sambil bermain. Kira-kira rasa apa yang kamu makan?
kentang, atau kontrol. PlayStation murah. Ada seorang remaja pergi ke supermarket dan membeli PlayStation 4 dengan harga 9 euro. Kenapa bisa? Remaja tersebut mengambil device PS4 dari rak dan membawanya ke bagian buah. Lalu dia menimbangnya layaknya besi rosok yang dihargai dengan cara ditimbang. Lalu dia menempelkan stiker yang keluar tersebut dan check out. Remaja ini pulang dengan membawa PS4 hanya membayar 9 euro. Sebagai bayangan, pada waktu itu, harga PlayStation 4 masih di kisaran 340 euro. Lalu dia menjualnya ke orang lain di harga 100 euro. Sungguh otak yang luar biasa. Karena kejeniusannya, keesokan harinya dia datang lagi dan menggunakan cara yang sama. Alhasil, dia ditangkap oleh polisi dan dimasukkan ke dalam sel tahanan. Game penjualan terbanyak. Game PS4 yang rilis pada tahun 2013 hanya memiliki kurang lebih 26 judul game, dan sampai sekarang PlayStation 4 sudah memiliki 3.283 judul game. Dari sekian banyaknya judul game, kira-kira game apa yang paling banyak terjual? Coba kita pikirkan. Tentu dengan analisa dari era-era sebelumnya yang selalu dipegang GTA buatan Rockstar Games, maka kita akan menebak GTA. Sayangnya, kali ini GTA harus turun tahta dan duduk di posisi ketiga. Menduduki di posisi pertama adalah Marvel Spider-Man yang rilis pada tahun 2018 yang terjual hingga 20 juta kopi, dengan gameplay yang fokus pada pergerakan dan kemampuan bertarung Spider-Man. Selain itu, memiliki grafis dan jalan cerita yang sangat terarah. Pemain juga bisa bergerak secara bebas di kota New York. Menduduki di posisi kedua adalah God of War yang rilis pada tahun 2018 yang terjual hingga 19,5 juta kopi. Gameplay yang cukup berbeda dengan membawa anak dari Kratos, yaitu Atreus, dengan gaya pertarungan yang keren dan menyenangkan. Tentu, God of War juga punya user setia yang memainkannya. Menduduki di posisi ketiga adalah GTA 5 yang rilis pada tahun 2013 yang terjual hingga 19,3 juta kopi. Beda sedikit dari God of War, tetapi kalau kita renungkan sebentar, mungkin ini karena sudah adanya kemunculan GTA 5 di PS3 yang kemudian di-upgrade dan dipoles lalu diport ke PS4. Mungkin akan menjadi yang tertinggi kalau muncul GTA 6 eksklusif di PS4. Game terpanjang. Lalu dari semua game yang sudah ada, apa game terpanjang yang kita mainkan tetapi tidak tamat-tamat? Kita ingat, game-game RPG selalu merajai di PS2 dan PS3 untuk game terpanjang. Game terpanjang di PS4 di mana menduduki peringkat pertama adalah The Elder Scrolls 5 Skyrim yang rilis pada tahun 2016 yang memerlukan waktu gameplay kurang lebih 225 jam untuk menyelesaikan main story termasuk DLC dan ekstranya. Meskipun Skyrim sudah keluar cukup lama, tetapi masih banyak orang yang bermain lagi dan lagi. Bermain Skyrim bisa membuat kamu sangat sibuk di setiap weekend. Menduduki peringkat kedua adalah The Witcher 3 Wild Hunt yang rilis pada tahun 2015 yang memerlukan waktu gameplay kurang lebih 170 jam. Game buatan Ubisoft yang merupakan sequel dari The Witcher 2 ini memiliki gameplay open world, sehingga membutuhkan waktu untuk main story dan side story yang cukup panjang. Menduduki peringkat ketiga adalah Red Dead Redemption 2 yang rilis pada tahun 2018 yang memerlukan waktu gameplay kurang lebih 160 jam. Game buatan Rockstar ini dengan kesan open world western akan membuat kita merasa ada di Wild West dengan detail dan visual yang fantastis. Itulah 7 fakta unik yang ada di PS4. PS4 yang sudah hampir selama 1 dekade menemani kita dan cukup sukses di generasi ke-8, akhirnya harus discontinue pada tahun 2021 untuk bermigrasi ke PS5. Tetapi apalah arti discontinue? Bahkan PS1 hingga PS3 pun masih banyak yang memainkannya hingga saat ini. Sekian dari 1 menit, kalau dirasa informasinya berguna bisa komen, like, dan subscribe.